Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Jid Nasrullah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi dari Astrolab itu sendiri dengan contoh mengetahui waktu dan arah kiblat. Nah, pada kali ini kita akan mengupas apa itu Astrolab. Nah, di sini Astrolab ini berasal dari bahasa Yunani dan diserap ke dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata, yang pertama astron, yaitu bintang, dan lambano artinya menangkap, mengambil, atau memegang. Dalam hal ini adalah benda langit. Begitu juga dengan bahasa Arab, karena bentuk penghormatan para ulama yang saintis kepada bangsa Yunani, sehingga mempertahankan atau bahkan memberikan nama dari bahasa Yunani, yaitu astro, bintang, dan labun itu artinya miniatur atau cermin. Jika kedua suku kata ini kita gabungkan, maka menjadi astrolab, atau dalam bahasa Arab menjadi al-asturlab. Di dalam kitab Mafatihul Ulum, atau mungkin kalau sekarang bisa dikatakan kamus atau ensiklopedi, Al-Khwarizmi mendefinisikan sebagai miqyas an-nujum, yaitu instrumen atau perangkat pengukur bintang. Sedangkan Al-Biruni mendefinisikan alat yang sangat sederhana yang membantu untuk perhitungan yang sangat rumit, kemudian menjadi simpel, mudah, difungsikan untuk menunjukkan waktu-waktu berdasarkan posisi benda langit. Misalkan matahari, seperti yang sudah dicoba pada matahari, kapan sekarang itu jam berapa gitu ya. Nah, terkait dengan asal usul astrolab itu sendiri masih debatable, belum bisa dipastikan, karena saya sendiri belum menemukan manuskrip yang ditulis oleh para cendekiawan Yunani. Namun Al-Khwarizmi dan Al-Biruni memberikan komentar bahwa alat ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi kita seyogiannya ittiba kepada Al-Khwarizmi atau Al-Biruni. Namun di sisi yang lain, kalau misalkan kita cermati di dalam lukisan yang dilukis oleh seniman Jos van Gent dan Pedro, di sini ada lukisan Ptolemy yang memperagakan Armillary Sphere. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Al-Biruni dan Al-Khwarizmi, bentuk asal dari astrolab itu adalah ini. Kemudian melahirkan yang namanya proyeksi stereografi. Nah, kemudian dari perangkat ini yang digunakan untuk memprediksi dan mensimulasikan benda langit dengan mudah, para ulama yang saintis itu mengembangkan
sehingga lahirlah astrolabe yang lebih kompleks. Nah, di sini jika kita perhatikan ada sebuah contoh astrolabe. Kalau yang ini animasinya yang terdiri dari beberapa bagian. Astrolabe merupakan miniatur kubah langit yang sesuai dengan sunatullah. Digambarkan berupa garis-garis langit utama pada miniatur kubah langit. Nah, di sini ada garis-garis langit utama. Kemudian letak bintang-bintang ditentukan pada garis tertentu. Nah, ini ada bintang-bintangnya yang ditempatkan pada posisi tertentu sesuai dengan posisi benda langit itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya penggaris. Kemudian kita coba kupas bagian-bagian dari astrolabe itu sendiri. Nah, di sisi kiri ini ada astrolabe yang terbuat dari kuningan. Nah, di sini kita akan bahas bagian dari astrolabe. Nah, yang pertama, paling tidak bagian-bagian astrolabe itu ada 3 bagian. Yang pertama al-um, yang kedua sofihah, yang ketiga syabakah. Mungkin yang satu lagi yang terakhir 4 itu ada tadi penggaris al-idodah. Nah, yang pertama kita bahas dulu ini bagian al-um atau bisa dikatakan sofihah karena lempengan pertama ini adalah al-um, sofihahnya yang al-um. Nah, di al-um ini yang kiri aslinya, yang kanan ilustrasinya dengan astrolabe Nasrullah. Yang pertama di sini ada bagian al-um, lingkaran ini. Ya, lingkaran ini disebut dengan al-um. Kemudian yang di sini ada yang namanya kursi atau tahta singgasana. Nah, antara al-um dan kursi ini sebetulnya dalam perangkatnya itu menyatu, namun ada perbedaan. Maksud perbedaan itu ini bagian kursi. Nah, bagian kursi ini ada yang namanya lubang kancing yang disebut dengan al-urwah. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan al-halqah atau cincin. Jadi kursi ini sampai sini ada cincin, ada lubang kancing dan kursi. Nah, ini. Nah, kemudian ini bagian al-umnya. Akan tapi ini boleh jadi menyatu dengan ini ya. Nah, kemudian perbedaannya di sini di sisi kanan pada astrolabe Nasrullah ada semacam pilar. Bentuknya seperti pilar. Nah, bentuk pilar ini saya sebut ini namanya eliswita, penghormatan kepada orang tua. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini satu lagi. Ini di sini bagian ruang gitu ya. Namanya al-hujroh. Al-hujroh ini adalah ruang yang ada huruf Arab dan skala derajat maupun waktu. Di sini ada waktunya. Kita lanjutkan. Nah, di sini bagian sofihah. Bagian sofihah ini ada terdiri dari beberapa lingkaran yang mewakili titik balik Capricorn karena kita berada di lintang selatan. Kemudian di sini yang warna hijau namanya ekuator. Kemudian di sini lingkaran terluar namanya
titik balik Cancer. Nah, kemudian di sini tadi sudah dijelaskan ada garis langit. Jadi lempengan setelah itu ada yang namanya Sofihah ya. Nah, kemudian di sini garis warna krem itu disebut dengan horizon atau kaki langit. Kita melihatnya sebagai titik terbenam atau terbit dari objek benda langit, titik acuan ya. Kemudian di sini yang garis putus-putus ini juga sama, namanya senja sebagai awal waktu salat maghrib. Ini waktu salat isya pada ketinggian 18 derajat. Kemudian ini waktu salat subuh pada ketinggian 20 derajat di bawah ufuk atau horizon. Di sini juga ada yang namanya lingkaran al-muqantarat, ketinggian yang sama. Jadi lingkaran tempat kedudukan benda langit dengan ketinggian yang sama di atas horizon. Nah, ini seperti ini ya, dalam bentuk garis horizontal, cara horizontal. Ini juga sama. Ini adalah al-muqantarat. Ini kan yang tebal. Nah, ini yang tipis-tipisnya. Yang ini yang tipis-tipisnya ya. Kemudian ada juga bagian yang ini vertikal, secara vertikal itu namanya azimut. Yang dihitung 0 derajatnya itu dari utara. Dari utara ke timur 90 derajat, kemudian ke selatan 180 derajat, ke barat 270 derajat, dan kembali lagi ke utara 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada garis meridian. Nah, meridian ini membagi lingkaran atau kawasan bagian timur dan barat. Dan di sini ada yang namanya zenit atau titik puncak pengamat. Ini bagian sabakahnya ada penggaris ya, belum di edit. Nah, bagian sabakah, dan kita lanjutkan. Di sini di bagian sabakah ini ada yang namanya rasi bintang. Kemudian di bagian ini yang ada kalendernya dalam lingkaran, rasi bintang yang ada di dalam lingkaran ekliptika ini disebut dengan zodiak. Nah, kemudian ini pada lingkaran terluar ini posisi matahari berada pada tanggal tertentu. Misalkan di bulan April posisi matahari berada di sini. Mei juga sama di sini. Agustus di sini, Oktober di sini, dan sebagainya. Ini adalah lingkaran ekliptika. Kemudian di sini ada yang namanya kurva equation of time atau yang dikenal dengan prata waktu. Kemudian di sini kalau misalkan kita fokus ambil bagian ini, karena ini tidak terlalu jelas, maka kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini yang sudah disampaikan tadi, ada yang namanya kalender dari Februari, Maret, dan seterusnya. Kemudian ini dari sini ada tanda warna biru, dari sini sampai sini rentangnya. Ini kalender zodiak. Karena berhubung di sini adalah tempatnya Aquarius, berarti di sini adalah kalender zodiak Aquarius. Sedangkan di sini adalah Capricorn, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda. Nah, tanda ini
ini kan 19. Kalau misalkan ini adalah 2, maka jadwal hujan meteor 2 itu posisinya di sini. Ini adalah tanda dari jadwal hujan meteor. Di sini kan ada 4 nih. Berarti pada tanggal tertentu, misalkan pada 4, tanda 4, posisi hujan meteornya ada di sini, di dekat Aquarius. Ini 3 juga sama. Ini ada 5. Nah, ini ada semacam tanda 18, posisinya di mana. Nah, kemudian tadi bagian tadi penggaris. Nah, ini penggarisnya. Nah, penggaris ini memiliki 2 skala, dualisme skala dengan satuan derajat untuk menyatakan deklinasi benda langit itu sendiri. Misalkan deklinasi matahari. Nah, kalau di sini berarti 0. Deklinasinya 0 derajat. Nah, kemudian satuan waktu yang kedua adalah satuan waktu yang menyatakan nilai dari equation of time. Berapa menit waktunya. Misalkan 2 menit atau 1,5 menit dan sebagainya. Nah, jika kita pecahkan atau dilepas bagian-bagian astrolabnya, akan tampak seperti ini. Nah, ini bagian sofihannya sangat banyak, karena astrolab itu macam-macam. Ini yang bisa dipecahkan yang sesuai dengan lintang pengamat di kota masing-masing pengamat berada. Jadi harus disiapkan banyak lempengan. Nah, ini ada al-um, di sini ada syabakah. Nah, bentuk syabakah pada zaman kemasan Islam itu seperti ini. Makanya disebut dengan jaring laba-laba. Karena mirip dengan jaring laba-laba. Di sini ada penggaris, di sini ada al-hison atau farsun, kuda. Di sini ada miswarnya. Nah, ini juga sama kalau misalkan diposisikan dalam posisi berdiri. Kemudian dicopot-copot bagiannya. Jadi tampak seperti ini. Kali ini kita akan coba mengaplikasikan astrolab untuk mencari tahu titik terbit dan terbenam matahari serta ketika matahari berada di puncaknya atau transit. Nah, kemudian kita coba tempatkan, karena kita ingin mencari tahu titik terbit dulu, maka posisikan matahari harus berada di garis horizon. Kita coba pindahkan dulu mistarnya, penggarisnya. Kemudian kita posisikan, ini ada matahari di bulan Desember. Matahari di bulan Desember seharusnya ada di lingkaran horizon. Kita coba putarkan dengan 70 derajat. Masih kurang. Ini berada di antara tanggal 4 dengan 5. Coba kita putarkan lagi. Masih kurang, putarkan lagi. Sedikit lagi. Nah, ini tanggal 23 Desember 1, 2, 3. Nah, kemudian kita pindahkan penggaris ini ke sini.
Nah, jika kita lihat di sini menunjukkan pukul 5 lebih atau 6 kurang. Nah, kita coba hitung. Ini ada 357,1 derajat. 357,1 atau 360 dikurangi 357,1 sama dengan 2,9 derajat. Sehingga kita coba ubah ke dalam derajat, dibagi 15 untuk mengubah ke dalam satuan waktu. Berarti 11 menit 36 menit 36 detik. Jadi jam 6 dikurangi 0 jam 11 menit 36 detik sama dengan, jadi jam 5 lebih 48 menit 24 detik. Kemudian kita coba kurangi dengan koreksi waktu daerah. Di Bandung itu 0 jam 10 menit 24,10 detik sama dengan, ini hasilnya adalah jam 5 lebih 37 menit 59,9 detik. Kemudian kita coba mencari tahu equation of time-nya. Nah, equation of time-nya ini ada penggaris dan equation of time-nya di sini. Berarti ingat, ini adalah skalanya. Kalau equation of time itu skalanya adalah waktu. Berarti 1, 2 menit. Berarti dikurangi 2 menit sama dengan, nah, jadi waktu terbit matahari itu jam 5 lebih 35 menit, atau kalau dibulatkan jadi jam 5 lebih 36 menit. Kita coba bandingkan dengan hasil stellarium. Kita arahkan pandangan kita ke arah timur, di mana posisi matahari berada. Di sini pada ketinggian matahari 0 derajat menunjukkan pukul 5 lebih 33 menit 54 detik. Kalau dibulatkan menjadi 5 jam 34 menit dengan kondisi apabila ada atmosfer. Sedangkan jika atmosfer ini dihilangkan, maka posisi matahari 0 derajat itu menunjukkan pukul 5 lebih 36 menit 23 detik. Jika dibulatkan dengan hasil astrolab mendekati. Berhubung waktunya cukup panjang, video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita membandingkan posisi matahari ketika terbenam dengan ketinggian 0 derajat dan ketika posisi matahari berada di meridian atau kulminasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.